Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan kembali memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus memimpin dan menyertai, Roh Kudus berkuasa di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas hidup kami, atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun itu kami percaya segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah untuk kebaikan kami. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sangat sempurna dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami akan kembali bersekutu dengan-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan bersama-sama dengan Engkau Tuhan pada siang hari ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau juga menyertai semua orang dimanapun pada hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Musim akan selalu berganti,
bagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan mulut bibir Bapak Pendeta kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk siang hari ini dapat memberi pengajaran Tuhan sesuai dengan kehendak hati-Mu. Bapa, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu yang dari surga untuk dapat Tuhan mengosongkan hati dan pikiran kami dan memberikan hati dan pikiran kami terhadap firman-Mu pada siang hari ini, agar firman-Mu Tuhan dapat bertahta di dalam hati kami dan dapat memimpin kami Tuhan melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami siap menerima berkat firman-Mu pada hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juni, ada di pertengahan tahun. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita dengan sempurna. Buat seluruh jemaat, saya berdoa supaya Tuhan terus mengaruniakan rahmat, kekuatan, kesehatan, dan beberapa keluarga yang sedang mengalami pergumulan, khususnya yang terinfeksi COVID. Saya berdoa kiranya Tuhan memulihkan keadaannya, dan ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana Tuhan memulihkan keadaan kita. Kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita tetap berpegang kepada janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, bahwa oleh korban Yesus di atas kayu salib, sakit penyakit kita disembuhkan. Nah, sebelum kita masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biar segala hikmat, pengertian yang datang dari Tuhan turun memenuhi setiap kami, untuk kami boleh mengenal jalan-jalan Tuhan, untuk kami boleh mengenal pribadi Tuhan, dan terus bawa kami Tuhan dalam keserupaan dengan Engkau, bahwa setiap kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, salam Bapak Ibu. Sekali lagi kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ini acap kali atau kerap kali disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, oleh banyak saudara sendiri sering mengupload status-status yang seperti ini. Kalau saudara ingat, dalam Matius pasal yang ke-11, Tuhan Yesus berkata bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan. Terus belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikul aku yang kupasang dan bebanku pun ringan. Nah, ini hal yang disampaikan Tuhan Yesus. Kenapa sampai Tuhan Yesus menyampaikan hal ini di Matius pasalnya yang ke-11? Ini bukan pernyataan Yesus yang maksud saya begini, ini sebelum Yesus menyampaikan ini ada sebuah rangkaian besar yang terjadi, karena sekali lagi bahwa Tuhan Yesus datang hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Tuhan Yesus datang hanya untuk Israel pada waktu itu, karena keselamatan tidak ada pada bangsa-bangsa lain selain daripada keturunan Ishak dan Yakub. Nah, pada waktu itu situasi bangsa Israel, mereka mengharap sesuatu yang di luar rencananya Tuhan, gitu ya. Karena bangsa Israel pada waktu itu juga dalam penjajahan Romawi, sehingga mereka berpikir bahwa kedatangan Yesus akan memberi satu kelepasan, kemerdekaan seperti yang mereka inginkan, seperti yang bangsa Israel mau. Tapi sesungguhnya kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan dari ikatan, dari belenggu dosa. Ini sangat berbeda dengan yang diharapkan.
sehingga bangsa Israel berpengharapan kepada yang lain, sedangkan rencana Tuhan kepada yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan juga katakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, dalamnya samudra gitu ya, bahwa rancangan Tuhan itu nggak bisa kita selami, rancangan Tuhan nggak bisa kita pahami. Itu sebabnya kita perlu untuk datang kepada Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan tubuh Kristus, untuk kita mulai belajar memahami apa yang menjadi rancangan dan tujuan Tuhan buat kehidupan kita. Nah, karena penolakan bangsa Israel ini kepada Tuhan Yesus, karena mereka berpikir dengan caranya sendiri, bahkan puncaknya itu pada Matius pasal yang ke-12, mereka menyamakan Yesus dengan Beelzebul gitu ya. Oh, Yesus menyembuhkan orang, Yesus memulihkan orang, membangkitkan orang dengan kuasa setan gitu. Itu kurang ajar sekali buat saya. Bangsa Israel sampai segitunya, itu orang Yahudi ya, itu mendukakan hati Tuhan ya pada waktu itu Yesus, sehingga apa yang dia lakukan ya, siapa aja lah, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku. Yang tadinya keselamatan ini eksklusif hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk orang Israel, tapi karena penolakan mereka, di kitab Roma katakan, maka keselamatan itu sampai kepada saudara dan saya. Karena penolakan mereka, kita beroleh keselamatan. Meskipun kita ini hanya ranting liar atau pohon tunas liar yang dicangkokkan ke dalam zaitun yang penuh getah, kita mengucap syukur karena olehnya kita beroleh janji di dalam Yesus, beroleh janji yang kekal di dalam Kristus Yesus untuk bisa mengalami hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Nah, apa yang kita belajar dari situasi ini? Yang kita belajar dari situasi ini adalah ada banyak kita sendiri juga berharap, kita terus berpikir tentang apa yang kita mau, sehingga ada banyak dari kita yang hidup dengan terus memikul beban. Beban apa? Beban pikiran secara pribadi, beban yang tidak datang dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang beban yang dari Tuhan itu ringan, pikul yang dipasang Tuhan itu enak gitu. Lalu kenapa ada banyak orang hari-hari ini bergumul? Saya sendiri bergumul gitu. Tentunya kalau Alkitab katakan tadi bahwa kita tidak memikul kuk yang dari Tuhan, artinya kita tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan gitu. Maaf, saya tidak sedang menghakimi siapapun, saya juga menyampaikan ini, saya juga ditegur dengan firman ini, saya juga belajar dengan firman ini. Untuk apa? Untuk belajar kepada Kristus. Kenapa? Karena di dalam Kristus bebannya ringan, karena dia adalah guru yang rendah hati, yang mau mengajari kita. Tapi kita terus berjalan dalam cara berpikir kita sendiri, kita terus berjalan di dalam keinginan kita sendiri, sehingga banyak situasi yang terjadi, kita terus mengeluh, kita terus berbeban berat, kita terus-terusan berkata gitu ya. Ada banyak di dalam hidup kita, ada banyak di dalam perjalanan hidup kita. Bahkan ada banyak dari kita kadang-kadang mengatakan bahwa mana Tuhan gitu ya. Kita banyak mengatakan bahwa wah, saya terlalu berat, pergumulan saya terlalu berat, pergumulan saya terlalu berat. Selalu bersenter kepada diri sendiri, bersenter kepada keinginan kita. Kita selalu bersenter kepada cita-cita kita. Kalau saudara lihat Yeremia pasalnya yang ke 29, Yeremia 29 ya, ayat yang ke berapa, 11, nah, bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera buat kita, bahwa damai sejahteranya itu seperti gelombang laut. Nah, rancangannya Tuhan sempurna. Tuhan menaruh rancangan dia itu
penuh dengan pengharapan. Nah, rancangan kita belum tentu penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena semua yang bersumber dari kedagingan kita hanya akan membawa beban. Tidak salah punya cita-cita, tidak salah. Saya tidak sedang menyalahkan siapapun dalam hal ini. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak menghakimi siapapun. Setiap kita punya kerinduan. Tapi ketika kerinduan itu datang dari daging kita, itu hanya akan menambah beban. Itu hanya memikul beban. Kenapa? Karena kita harus belajar dari guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Dia menyederhanakan. Yang menjadi bebannya hanyalah menyelesaikan kehendak Bapa. Yang jadi bebannya hanyalah menyelesaikan kehendak Bapa. Yang jadi makanannya dia adalah mengikuti rencananya Bapa di dalam hidupnya dia. Nah, ketika kita ada di dalam Kristus, ketika ada di dalam Tuhan, Tuhan membawa kita ke dalam satu tatanan yang baru, yaitu untuk kita hidup seperti Kristus hidup. Tentunya kita harus merubah paradigma kita harus mentransformasi, memetanoia cara berpikir kita, untuk kita selaras dengan pikirannya Tuhan, untuk kita selaras dengan cara pandangnya Tuhan. Ini tidak mudah. Itu sebabnya di Roma 12 ayat 1 katakan, aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan, dan berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kita bisa mengenal mana kehendak Allah, apa yang sempurna dan yang baik. Nah, kita perlu mengalami metanoia. Kita nggak bisa hidup terus memaksakan Tuhan untuk mengikuti kita. Ketika kita memutuskan untuk percaya Yesus, artinya bahwa kita akan mengikuti kehendaknya Yesus, bahwa kita harus mengikuti kehendaknya Tuhan, bukan lagi kehendak kita. Itu sebabnya mengikuti Yesus berbicara tentang memikul salib dan menyangkal diri. Apakah berat? Tidak berat. Karena Yesus berkata, bebanku ringan, tidak berat. Lalu apa yang menjadi berat? Cita-cita kita pribadi. Lalu bagaimana? Apakah kita harus menanggalkan itu semua? Iya, kita harus menanggalkan. Kita harus firm bahwa kita harus meninggalkan cita-cita kita pribadi. Tapi apakah Tuhan melupakan kita? Tidak. Sekali-kali tidak. Dia di dalam kasih-Nya terus menggendong kita. Dia terus memperhatikan kita. Kenapa? Karena itu yang dicari bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Dan ini yang terjadi ketika kita mengikuti kehendak Allah. Tuhan tidak melupakan kerinduanmu, Tuhan tidak melupakan cita-citamu. Tapi ketika engkau terus bergaul dengan Tuhan, engkau berjalan untuk mengikuti kehendaknya Tuhan, itu akan ditambahkan kepadamu. Segala cita-citamu, segala kerinduanmu yang luhur dan mulia, saya percaya dengan caranya Tuhan, Dia akan menggenapkan itu. Dan ketika engkau terus masuk di dalam kedalaman dengan Tuhan, maka kesukaan kita adalah Tauratnya, kesukaan kita adalah diam di dalam rumahnya. Kenapa? Sekali lagi, karena beban yang dari Tuhan ringan. Lalu, apa yang menjadikan berat? Karena kita tidak mau belajar. Kita harus belajar seperti yang Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lalu kita terus bertabrakan dengan prinsip, kita bertabrakan dengan kebenaran, kita memutuskan seturut dengan kehendak kita sendiri, sehingga banyak kita terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Seperti yang kitab Yakobus katakan, kenapa kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan? Karena kita terus berjalan di dalam keinginan kita, karena kita berjalan terus di dalam apa yang kita tuju. Karena orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan, yaitu karena keinginannya sendiri. Apakah ini salah? Sekali lagi saya bilang, tidak salah.
Tapi biarkan keinginanmu itu terwujud seturut dengan waktunya Tuhan. Bukan keinginanmu yang dikedepankan, bukan keinginan kita yang kita kedepankan. Tapi bagaimana kita mengenal Tuhan itu yang kita kedepankan. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Termasuk kerinduanmu, termasuk keinginanmu, termasuk cita-citamu, termasuk harapan-harapan kita. Saya percaya kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang luar biasa baik, yang sangat mengasihi kita. Saya mau bilang, mengikut Yesus adalah mengikut salib dan menyangkal diri. Yang saya mau sampaikan adalah, kalau kita letih lesu hari ini, mari kita taruh segala keinginan kita, segala beban kita kepada Tuhan. Kadang yang kita taruhkan, ya memang itu beban kita yang kita taruhkan, tapi itu beban yang kita pikirkan. Kenapa kita jatuh di dalam beban-beban yang semakin berat di dalam hidup ini? Karena memang kita salah mengambil keputusan. Kita tidak pernah mau mendengar nasihat firman Tuhan, atau kita tidak mendengar nasihat sesama kita, orang percaya, yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan agar kita tidak melangkah di dalam keinginan kita sendiri, sehingga kita terus jatuh di dalam beban dan semakin berat. Dan Tuhan Yesus hari ini menyampaikan buat kita, kalau engkau sudah letih lesu dan beban berat, mari datang kepada Tuhan. Artinya apa? Kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Jangan malu, karena yang membuat orang tidak bisa mengalami pemulihan adalah satu perasaan yang iblis taruh, yaitu gengsi, keakuan. Dengan kata malu yang terus iblis bisikan ke dalam telinga kita, ke dalam pikiran kita, sehingga kita tidak bisa mengalami Tuhan yang betul-betul memberikan kelegaan, yang betul-betul memberikan sentosa buat kita. Saya percaya Tuhan mau memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu untuk saudara dan saya hari ini. Di dalam Dia ada kelegaan, di dalam Dia ada sukacita. Ini pesan Tuhan yang saya sampaikan di pertengahan tahun ini. Saya percaya setiap kita mau kembali kepada Tuhan, setiap kita mau berbalik kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengenali jalan-jalannya Tuhan, untuk kita memikul beban yang dari Tuhan, untuk kita memikul kuk yang Tuhan pasangkan. Jangan mau dipasangkan oleh kuk yang dunia pasangkan, yang dunia tuntut atas kita. Dengan apa? Dengan cara hidup dunia, dengan tuntutan dunia. Tapi marilah kita hidup sebagai anak-anak kerajaan, dengan gaya hidup kerajaan Allah. Bagaimana itu? Cara hidup yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya menantikan waktunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ketika waktunya Tuhan tiba dalam hidup saudara, itu adalah yang terbaik, itu adalah yang terindah. Dan saya percaya setiap kita juga mau masuk bersama-sama di dalam kedalaman bersama Tuhan, untuk kita mengalami kelegaan, untuk kita mengalami kelepasan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan segala beban kami, menyerahkan segala keberatan kami ke dalam tangan. Biar Engkau menggantikannya dengan beban-Mu Tuhan, karena beban-Mu itu ringan dan beban-Mu memberikan sejahtera buat kami. Ampuni segala keputusan kami yang salah. Ampuni kalau kami mengedepankan keinginan kami sehingga kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Keinginan untuk diakui, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk tampil lebih baik dari orang lain Tuhan, segala bentuk keinginan-keinginan yang tidak datang dari Tuhan. Kami minta ampun, kami mau dipulihkan, kami mau dibaharui di dalam Engkau. Dan kami percaya hari ini kami menerima sukacita, kami menerima kelegaan dari Tuhan, karena Tuhan memberikan keberanian buat kami untuk kami melangkah maju di dalam Engkau ya Tuhan, untuk kami melangkah maju di dalam Kristus. Kami mau berbalik kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami ada dalam kerajaan-Mu, dalam rencana-Mu, Engkau akan menambahkan segala sesuatunya buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapak Ibu sekalian, selamat berhari Minggu, selamat menikmati istirahat bersama dengan keluarga dan menikmati terus fellowship dengan Tuhan, bangun terus hubungan dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang bermai. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.